Baiklah, materi yang akan saya bawakan yaitu berjudul fermentasi jali menggunakan bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum untuk pembuatan tepung termodifikasi. Baiklah, poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai bahan pangan yang saya gunakan pada tugas ini, yaitu jali. Salah satu sumber potensial pengganti tepung adalah jali. Nama latinnya yaitu Cocoix lacryma jovial. Masyarakat lokal di Indonesia biasanya mengolah jali menjadi berbagai makanan seperti nasi, bubur, aneka macam kue, dan makanan fermentasi. Jali dapat digunakan sebagai pangan potensial atau fungsional yang bergizi. Jali merupakan jenis serelia yang belum dimanfaatkan secara optimal di Indonesia, padahal tanaman ini sangat mudah ditanam, mudah beradaptasi, dan tahan terhadap penyakit. Jali juga memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama kandungan proteinnya yang lebih tinggi dari serelia lainnya dan setara dengan gandum, yaitu sebesar 14%. Biji jali diketahui merupakan salah satu jenis serelia yang memiliki kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Hasil penelitian para ahli menyatakan bahwa di dalam biji jali terkandung kalori, protein, karbohidrat, serat, kalsium, zat besi, dan beberapa vitamin. Tepung jali yang dibuat secara sederhana memiliki tekstur kasar dan berwarna tidak cerah karena jali memiliki struktur biji yang keras. Adanya matriks dan protein yang menyebabkan tekstur tepung jali keras, sedangkan warna yang kurang cerah diduga karena keberadaan protein. Terdapat beberapa kendala yang harus diatasi dalam upaya pengembangan jali, seperti butuhnya waktu yang cukup lama untuk mengolah jali yang dikarenakan terdapat kandungan pati pada jali, sehingga diperlukan suatu metode untuk mengetahui karakteristik jali agar dapat digunakan sebagai bahan pangan yang tepat dan dapat memperoleh produk pangan yang baik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengolah jali adalah fermentasi. Ini adalah manfaat fermentasi. Untuk mendapatkan karakter tepung sesuai yang diinginkan, dapat dilakukan modifikasi melalui proses fermentasi. Pada umumnya, proses fermentasi bertujuan untuk meningkatkan umur simpan, tekstur, dan aroma dari produk akhir. Di dalam proses fermentasi, mikroba bekerja dengan mengeluarkan enzim untuk menghidrolisis pati. Hal ini menyebabkan terjadinya pembentukan gula-gula sederhana seiring dengan berjalannya proses fermentasi. Fungsi proses fermentasi pada pembuatan tepung jali adalah mengubah sifat fisiko-kimia dan fungsional tepung jali. Dapat terlihat di slide ada contoh gambar dari mikroba yaitu bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang sering digunakan dalam proses fermentasi. Bakteri asam laktat sendiri adalah kelompok bakteri gram positif berbentuk kopus atau batang, tidak membentuk spora, pada umumnya tidak motil, bersifat anaerob, katalase negatif, dan oksidasi positif, dengan asam laktat sebagai produk utama fermentasi karbohidrat. Sifat-sifat khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh pada kadar gula, alkohol, dan garam yang tinggi, mampu memfermentasikan monosakarida dan disakarida. Klasifikasi bakteri asam laktat dalam genus yang berbeda sebagian besar didasarkan pada perbedaan morfologi, cara fermentasi glukosa, pertumbuhan pada suhu yang sekarang dapat terlihat di slide gambar dari bakteri Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum sendiri merupakan salah satu spesies dari bakteri asam laktat. Lactobacillus plantarum merupakan salah satu spesies yang banyak digunakan dalam fermentasi untuk memperbaiki karakteristik nutrisi dan fungsional bahan pangan, khususnya untuk bahan mentah berasal dari biji-bijian. Lactobacillus plantarum berbentuk batang berukuran dari 0,5 sampai dengan 10 mikrometer dan tidak bergerak, non-motil. Bakteri ini memiliki sifat katalase negatif, aerob atau fakultatif anaerob, mampu mencairkan gelatin, cepat mencerna protein, tidak memproduksi nitrat, toleran terhadap asam, dan mampu memproduksi asam laktat. Dalam media agar, Lactobacillus plantarum membentuk koloni berukuran 2-3 mm, berwarna putih opak dan konveks. Pada metode penelitian, bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji jali varietas Mayuen yang didapatkan dari Bidang Botani, Pusat Penelitian Biologi LIPI, dengan karakteristik memiliki cangkang luar. Pengupasan cangkang luar jali dilakukan menggunakan alat pengupas jali untuk mendapatkan butiran jali yang lebih lunak. Dalam penelitian ini digunakan isolat bakteri asam laktat Lactobacillus plantarum. Isolat tersebut merupakan koleksi di Laboratorium Mikrobiologi Industri, Pusat Penelitian Biologi IPL. Proses fermentasi jali dilakukan dengan menimbang 50 bijian jali yang sudah dipisahkan dari cangkang luarnya, dimasukkan ke dalam cawan Petri diameter 20 cm. Perlakuan pada penelitian ini meliputi tanpa inokulum, kontrol, yang kedua ialah isolat terpilih bakteri asam laktat. Sebanyak 75 mili aquades ditambahkan pada setiap perlakuan dan diinkubasi pada suhu ruang sekitar 22 derajat Celcius selama 24 sampai dengan 48 jam dengan kondisi ditutup kain kasa. Serelia jali yang sudah dikeringkan diblender sehingga menjadi tepung jali dan ditimbang bobot tepungnya sehingga dapat dihitung rendaman dari serelia jali.
Adapun proses pembuatan tepung fermentasi dapat dilakukan dengan fermentasi starter. Fermentasi dengan starter dilakukan mikroba yang secara sengaja ditambahkan dalam bentuk starter yang tumbuh dan berkembang biak secara aktif merubah bahan pangan yang difermentasi. Mikroba yang dapat ditambahkan salah satunya jenis Lactobacillus plantarum. Lactobacillus plantarum merupakan jenis bakteri yang bersifat proteolitik yang dapat mengurai senyawa protein menjadi senyawa lebih sederhana untuk memperoleh nutrisi bagi pertumbuhan bakteri. Selama fermentasi, Lactobacillus plantarum tumbuh menghasilkan enzim pektinolitik dan selulolitik yang dapat menghancurkan dinding sel bahan makanan sehingga terjadi liberasi granula pati. Lactobacillus plantarum selanjutnya akan menghasilkan enzim-enzim yang menghidrolisis pati menjadi gula dan selanjutnya mengubah menjadi asam-asam organik terutama asam laktat. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan karakteristik yang dihasilkan selama proses fermentasi. Baiklah, di slide dapat terlihat tabel dari kandungan nutrien jali sehabis difermentasi. Bakteri asam laktat dapat memberikan manfaat yang positif, yaitu meningkatkan nilai nutrisi makanan, mengontrol infeksi pada usus, sehingga banyak digunakan dalam pengolahan makanan fermentasi. Dapat terlihat pada tabel 5, kandungan nutrien tepung jali hasil fermentasi. Terlihat bahwa kadar air pada tabel 5 terjadi peningkatan jumlah kadar air pada setiap perlakuan. Peningkatan ini disebabkan kemampuan bakteri yang berbeda dalam menyerap dan mengikat air. Kadar air tepung jali pada perlakuan penambahan inokulum terjadi peningkatan pada penambahan bakteri asam laktat yaitu 5,57%. Berdasarkan SNI, kadar air pada tepung tidak boleh melebihi 14,5%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pada tepung jali yang dihasilkan. Selain itu, kadar lemak pada tepung jali hasil fermentasi memiliki kisaran 0,57 sampai dengan 0,68%. Kandungan lemak yang rendah membuat tepung jali yang ditambahkan inokulum menjadi lebih sehat dan dapat meningkatkan umur simpan. Kisaran kandungan serat pangan pada tepung jali antara 7,82 sampai dengan 10,84% dan semua perlakuan lebih tinggi dibandingkan perlakuan kontrol yaitu 6,73%. Peningkatan kadar serat pangan membuktikan bahwa dengan perlakuan penambahan inokulum dapat meningkatkan kadar serat pangan pada tepung. Begitu juga dengan kadar protein dan karbohidrat. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi secara singkat dari saya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.